mengandung zat oksidasi Jumlah dapat mempengaruhi kromosomnya stabilitas kromosom adalah dan kemampuan 42 organisme terbagi untuk menjadi bertahan. Perkembangan dan fungsi organisme. DNA merupakan bagian penting dari reproduksi pada hasil Indonesia. Yang menular Jumlah melalui cairan kromosomnya dan adalah pada 46 tubuh. buah terbagi Jika seorang menjadi perkembangan dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi friends, we are 12 grade students of Sekolah Alam Arayan Integrated Islamic High School. We want to share knowledge about harmoni sosial dan ilmu pengetahuan yang menyongsong masa depan yang berkelanjutan. Teman-teman, tahu Bapak B.J. Habibie nggak? Yap, beliau adalah Presiden Indonesia yang ketiga. Beliau terkenal dengan kecerdasannya. Bahkan, beliau dapat membuat sebuah pesawat terbang loh. Kecerdasan beliau berasal dari mana ya? Teman-teman, ada yang tahu nggak? Yap, benar sekali. Kecerdasan beliau berasal dari gen dan pola didik orang tua beliau. Wah, Masya Allah. Keren ya teman-teman. Kecerdasan, perilaku, dan bentuk fisik kita diturunkan dari orang tua dan dapat juga dipengaruhi oleh lingkungan sekitar kita. Seperti cerita tentang Bapak B.J. Habibie tadi. Nah guys, ternyata di dalam sel juga terjadi reaksi redoks loh. Fungsinya untuk mempertahankan keseimbangan redoks. Yang penting adalah untuk menjaga integritas kromosom. Lingkungan yang mengandung zat pengoksidasi dapat mempengaruhi stabilitas kromosom dan kemampuan organisme untuk bertahan hidup. Agar kalian lebih paham tentang reaksi redoks, yuk kita masuk ke contoh soal. Dalam proses replikasi DNA, enzim DNA polimerase menggunakan deoksiribonukleotid sebagai substratnya. Dalam proses ini, ada reaksi redoks yang terlibat. Misalkan, deoksiribonukleotid diubah dari bentuk teroksidasi NAD+ menjadi bentuk tereduksi NADH saat enzim berfungsi. Jadi, tentukan senyawa tereduksi dan teroksidasi dalam soal tersebut. Proses redoks ini membantu DNA polimerase dalam menambahkan deoksiribonukleotid ke rantai DNA yang sedang tumbuh. Tanpa adanya NADA+, reaksi ini tidak dapat berlangsung secara efisien, sehingga menghambat proses replikasi DNA dan mengganggu pemeliharaan informasi genetik dalam kromosom. Yang pertama adalah yang tereduksi dari NAD+ menjadi NADH. Dan yang kedua adalah zat lain yang terlibat dalam proses yang tidak disebutkan di sini, misalnya substrat yang memberikan elektron adalah yang teroksidasi. Dari contoh soal ini, membuktikan bahwa reaksi redoks berperan penting dalam kromosom. teman-teman tahu nggak sih, kromosom di dalam tubuh kita berperan penting dalam penurunan sifat. Kromosom adalah bagian di dalam inti sel yang berfungsi untuk menyimpan informasi genetik yang akan diturunkan dari orang tua kepada anak-anaknya serta membentuk sifat dan ciri khas individu. Nah, teman-teman, struktur kromosom terdiri dari beberapa bagian, yaitu pertama, DNA. Dasar struktur kromosom yang merupakan asam deoksiribonukleat. Kedua, protein histon berikatan dengan DNA untuk membentuk nukleosom. Ketiga, nukleosom, ikatan antara DNA dan protein histon yang membentuk lilitan yang menjadi penyusun kromatid. Keempat, kromatid, salinan kromosom yang terbentuk dari lilitan nukleosom. Kelima, sentromer, titik nyampe pada kromosom yang membagi kromosom menjadi dua bagian atau lenan. Keenam, telomer, bagian ujung kromosom yang terdiri dari urutan DNA pendek yang sama berulang. Pada manusia, jumlah kromosomnya adalah 46 buah terbagi menjadi 22 pasang kromosom tubuh atau autosom dan satu pasang kromosom kelamin atau gonosom. Sementara itu sel telur atau sel sperma hanya memiliki 23 kromosom.
DNA adalah deoksiribonukleat asid, yaitu molekul yang membawa informasi genetik untuk perkembangan dan fungsi organisme. DNA merupakan bagian penting dari reproduksi pada hewan, tumbuhan, dan manusia, di mana pewarisan genetik terjadi melalui pewarisan DNA dari induk kepada anakannya. Nah, teman-teman, di dalam DNA terdapat gen. Gen mengandung kode genetik untuk membuat protein atau molekul asam ribonukleat acid atau dikenal dengan istilah RNA. Gen merupakan unit dasar pewarisan sifat yang diwariskan dari induk kepada keturunannya. Bagaimana ya prosesnya? Yuk kita lihat dalam hukum Mendel berikut. Nah, teman-teman, apa sih itu hukum Mendel? Hukum Mendel adalah hukum yang menjelaskan tentang pewarisan sifat pada organisme yang ditemukan oleh Bapak Gregor John Mendel. Gimana ya cara Bapak tersebut menemukan hukum tersebut? Beliau melakukan percobaan persilangan pada tanaman kacang kapri yang ada di kebunnya. Hukum Mendel sendiri terdiri atas dua, yaitu hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2. Pada hukum Mendel 1, biasa dikenal dengan istilah hukum persilangan monohybrid, yaitu hukum persilangan dengan satu sifat yang berbeda. Sedangkan pada hukum Mendel 2, biasa dikenal dengan hukum persilangan dihibrid, yaitu hukum persilangan dengan dua sifat yang berbeda. Nah, teman-teman, setelah hukum Mendel tersebar, para ilmuwan melakukan percobaan pada tumbuhan lainnya, hewan dan juga manusia. Sebelum lanjut, yuk kita lihat contoh soal hukum Mendel berikut. Baiklah teman-teman, dalam sebuah eksperimen, tanaman kacang memiliki dua alel, yaitu dengan biji berwarna kuning untuk yang dominan dan biji berwarna hijau untuk yang resesif. Jika kita menyilangkan tanaman heterozigot dengan tanaman resesif, berapakah peluang untuk mendapatkan biji berwarna kuning? Caranya adalah, yang pertama, kita harus membuat tabel untuk menyilangkan heterozigot dengan tanaman resesif. Cara yang kedua adalah, kombinasi genotip yang dihasilkan adalah 2 biji berwarna kuning dan 2 biji berwarna hijau. Dan 2 genotip warna yang dihasilkan yaitu kuning dan hijau. Cara yang ketiga adalah menentukan peluang untuk biji kuning. Rumusnya adalah jumlah genotip kuning dibagi dengan jumlah keseluruhan, yaitu 2 dibagi dengan 2. Dan disederhanakan dengan sama-sama dibagi 2 menjadi 1/2 dan dipresentasikan menjadi 50%. Jadi, peluang untuk mendapatkan biji berwarna kuning adalah 50% atau 50-50. Setelah para ilmuwan melakukan percobaan pada tumbuhan lainnya, hewan dan juga manusia, terdapat bahwa pada manusia jika suatu gen disilangkan dengan gen yang sama, maka akan terjadi kelainan. Kesimpulannya, gen yang kita dapat adalah gen dari kedua orang tua kita. Ada juga beberapa penyakit yang diturunkan dari induk kepada keturunannya, seperti HIV. HIV adalah salah satu penyakit menular seksual yang menular melalui cairan tubuh dan menyerang kekebalan tubuh. Jika seorang ibu hamil membawa gen HIV, maka ada kemungkinan gen tersebut akan diwariskan kepada keturunannya. Lalu, apa itu penyakit menular seksual? Penyakit menular seksual adalah sebuah penyakit menular yang umumnya ditularkan melalui aktivitas seksual dapat menyerang berbagai organ tubuh, termasuk sistem reproduksi, tenggorokan, mata, saluran kencing, serviks, dan anus. Penyakit tersebut dapat tertular pada siapa saja yang aktif secara seksual, termasuk pria maupun wanita. Selain HIV, penyakit menular seksual lainnya adalah sifilis. Sifilis adalah penyakit menular seksual yang terjadi akibat terinfeksi oleh bakteri Treponema pallidum. Penyakit ini mempunyai gejala berupa munculnya luka pada alat kelamin atau mulut. Pada umumnya, luka ini akan bertahan antara 1 bulan sampai 2,5 bulan. Dengan tidak menimbulkan rasa sakit, tetapi mudah menular. Sebaiknya, jika mengalami atau tertular penyakit ini, diharapkan untuk segera diobati. Jika tidak, bisa menyebabkan kelumpuhan, kebutaan, impotensi, dan bahkan terkena masalah pendengaran, serta kematian. Nah, teman-teman, tahukah teman-teman kalau seseorang dapat tertular penyakit menular seksual, diantaranya karena dampak dari pergaulan bebas, kurangnya iman yang terdapat dalam diri, serta kurangnya pengawasan orang tua. Untuk itu, marilah kita
sama-sama menjaga diri dari tertularnya penyakit menular seksual agar tidak merugikan diri kita sendiri dan orang lain. Gimana sih caranya menjaga diri agar tidak tertular dari penyakit menular seksual? Caranya adalah menjaga lingkungan pertemanan, menjaga kebersihan diri dan lingkungan, meningkatkan ketakwaan dalam beribadah, melakukan hal-hal positif, menolak ajakan teman yang memiliki unsur negatif, serta memperbanyak waktu untuk berkumpul dengan keluarga. Untuk menghindari terkena penyakit menular seksual, dalam agama Islam, salah satu caranya ialah dianjurkan untuk menikah bagi yang sudah mampu dan cukup umur untuk menikah. Gimana sih pernikahan dalam Islam? Apa aja ya hukum menikah dalam Islam? Sini, Anda kasih tahu. Kata nikah berasal dari bahasa Arab yaitu al-jama'u, yang berarti bertemu. Menurut istilah, nikah adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga melalui akad yang dilakukan menurut hukum syariat Islam. Hukum asal nikah adalah mubah, boleh dikerjakan dan boleh juga ditinggalkan. Namun, ada situasi tertentu yang dapat merubah hukum pernikahan. Pertama, menjadi wajib bagi orang-orang yang sudah mampu menikah, namun bila tidak menikah, khawatir ia akan terjerumus ke dalam zina. Kedua, menjadi sunnah bagi orang-orang yang sudah mampu menikah, tetapi masih sanggup mengendalikan diri dari godaan zina. Ketiga, menjadi makruh bagi orang-orang yang sudah memiliki keinginan untuk menikah, namun belum mampu untuk memberikan nafkah. Keempat, akan menjadi haram bagi orang-orang yang ingin menikah dengan niatan yang buruk seperti niat menyakiti perempuan. Nah, dari pengertian dan hukum menikah tadi, menurut antum, apa sih manfaatnya menikah? Betul, manfaat menikah adalah untuk menghindari diri dari perbuatan zina dan upaya melindungi diri dari PMS. Berdasarkan data yang tercatat oleh KUA, tercatat jumlah pernikahan di Sumatera Barat pada tahun 2023 tercatat ada 38.355 pernikahan, dan berdasarkan data yang tercatat oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat tercatat ada 8.036 kasus perceraian. Salah satu faktor terjadinya perceraian adalah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. KDRT. Teman-teman tahu dong kalau KDRT itu termasuk dalam pelanggaran hukum. Yes, terdapat dalam Undang-Undang PKDRT yang mengatur secara tegas sanksi pidana bagi pelaku KDRT, mulai pidana kurungan, denda, dan lainnya. Menurut teman-teman semua, apa itu pelanggaran hukum? Pelanggaran hukum merujuk pada tindakan yang melanggar ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Pelanggaran ini dapat berupa tindak pidana yang faktor penyebabnya bisa beragam, termasuk kurangnya kesadaran hukum, kemiskinan, dan ketidakadilan hukum. Tidak hanya aparat hukum saja yang berperan dalam penegakan hukum. Kita, sebagai masyarakat Indonesia, harus mengambil peran dalam penegakan hukum. Untuk caranya, mudah kok. Kamu patuhi hukum-hukum yang ada di negara kita, dan jangan lupa untuk mengingatkan satu sama lain. Bisa juga kamu melaporkan pelaku pelanggaran hukum ke pihak yang berwajib. Penegakan hukum yang efektif sangat penting untuk menjaga ketertiban masyarakat dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Nah, tadi kan kita udah bahas tentang pelanggaran hukum. Ternyata disintegrasi bangsa juga termasuk dalam pelanggaran hukum loh. Teman-teman, tahu nggak kasus-kasus disintegrasi bangsa yang pernah terjadi di Indonesia? Yang tahu, tulis di kolom komentar ya. Disintegrasi bangsa itu bisa terjadi karena ketidakpuasan masyarakat terhadap penegakan hukum di negara tersebut. Jika hukum dianggap tidak ditegakkan secara adil, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan institusi hukum akan menurun.
Hal ini bisa memicu konflik sosial, diskriminasi, dan ketegangan antar kelompok yang berujung pada disintegrasi. Bapak Soekarno pernah berkata, "Perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah, tapi perjuangan kalian akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri." Disintegrasi bangsa sebagai bukti bahwa melawan bangsa sendiri lebih sulit daripada melawan penjajah. Di Indonesia, dulu juga pernah terjadi loh disintegrasi bangsa, tepatnya pada masa awal kemerdekaan Indonesia. Pemerintah kita tentu tidak diam saja. Mereka melakukan berbagai macam cara agar konflik dapat mereda. Yang paling diutamakan pemerintah adalah bermusyawarah, berdialog, dan diplomasi, agar tidak terjadinya gencatan senjata. Namun, jika tidak diindahkan, maka pemerintah pada saat itu juga siap untuk melakukan gencatan senjata seperti operasi militer yang berasan seperti pemberantasan, pengepungan, dan pengejaran. Ya, itu zaman dulu. Sekarang, tugas kita adalah mencegah agar tidak terjadinya disintegrasi bangsa. Pemerintah saat ini juga melakukan berbagai macam upaya untuk mencegah disintegrasi bangsa, seperti memperkuat pendidikan Pancasila dan nilai-nilai kebangsaan di sekolah-sekolah dan masyarakat, memanfaatkan media sosial untuk menyebarluaskan pesan persatuan dan menangkal informasi yang bertujuan untuk memecah belah, mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial dan ekonomi untuk memperkuat ikatan antar warga. Upaya-upaya ini bertujuan untuk menjaga stabilitas dan memperkuat kesatuan bangsa di tengah tantangan yang ada. Materi-materi di atas saling terkait dalam menciptakan harmoni sosial dan masa depan yang berkelanjutan. Ilmu pengetahuan, terutama di bidang genetika dan kesehatan, membantu mengatasi tantangan sosial seperti penyakit dan memahami keragaman. Sementara itu, hukum dan pernikahan berperan dalam stabilitas sosial dan upaya penegakan hukum menjaga keadilan. Semua aspek ini berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat dan integrasi bangsa yang sangat penting dalam menyongsong masa depan yang harmonis dan berkelanjutan. So, that's all from us. Hopefully, the knowledge we share can be useful for you. Don't forget to like, Komen. And give your criticism and suggestion. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersamamu dengan berputar lagi. DNA adalah deoksiribonukleat acid. Sementara itu, hukum dan penegakan keadilan, hukum. Saya menggunakan deoksiribonukleotida. Wow. Kromosom adalah bagian di dalam itu. Boleh lepas kacamata nggak? Rolling action. Nah,